wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eka. Pagi, maaf menunggu Pak, tadi nyiapin LKPD untuk anak. Oh ya, bagus. Oke. Ya, Pak Eka, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi sebelum kegiatan observasi pembelajaran. Ya. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan praobservasi ini bukan untuk mencari kekurangan Pak Eka ya, tetapi untuk memahami rencana pembelajaran Bapak nantinya yang akan diperjalankan. Nah, harapannya observasi nanti tentunya berjalan terarah dan dapat membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Mau dibantu Pak? Siap. Kita belajar bersama-sama ya Pak ya. Siapa? Ya, untuk pembelajaran yang akan kita yang akan kita amati nanti materi apa yang Bapak akan ajarkan? Nah, kebetulan hari ini yang ngajar kelas 4 Pak. Materi IPAS, nah nanti khususnya IPA itu materi tentang siklus air. Oke, siklus air. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajarannya ada dua untuk hari ini Pak. Yang pertama, yang berharap siswa mampu menjelaskan proses siklus air setelah pembelajaran, terutama terkait penguapan, kondensasi, terbentuknya awan, hujan hingga nanti aliran air di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, bukan hanya tentang pemahaman teori, tapi yang juga ingin anak-anak agar mampu menggambarkan siklus air Pak. Itu untuk mengasah kreativitas siswa serta karena DPL-nya mengkomunikasikan, yang ingin siswa mampu menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri ya. Nanti ada presentasi kecil lah. Oke, bagus itu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana bagian mana yang biasanya menjadi tantangan bagi siswa dari Bapak yang tadi dapatkan? Nah, dari materi yang hari ini yang sempat berpikir Pak, materi tentang penguapan dan kondensasi itu secara penjelasannya cukup abstrak buat siswa. Mungkin di situ akan ada kesulitan di siswa Pak. Ya. Baik. Lalu strategi apa yang akan Bapak siapkan agar konsep itu mudah dipahami oleh siswa nanti? Nah, strategi pembelajarannya pertama yang akan mengajak siswa menyimak video pendek, kemudian tentang siklus air. Nah, melalui video tersebut yang pantik anak-anak untuk berdiskusi Pak. Nah, karena yang sangat memahami karakteristik anak-anak yang ini, dengan berdiskusi dia bisa lebih mudah untuk memahami, yang membantu memberikan penjelasan dan menguatkan. Nah, kemudian setelah mereka berdiskusi agar lebih paham lagi dan di pembelajaran mendalam ini lebih mengaplikasikan, anak-anak yang ajak menggambar nantinya Pak di LKPD-nya. Ya. Dan hasil gambaran inilah yang akan didiskusikan. Oke, bagus. Tadi saya mendengar tentang video ya. Nah, mengapa Pak milih video dan diskusi kelompok? Nah, pertama video itu Pak karena kita pertama punya fasilitas di sekolah video, kemudian anak-anak menjadi lebih tertarik Pak, anak-anak yang lebih tertarik dengan video. Kemudian kenapa diskusi kelompok? Nah, yang berharap anak-anak saya ini nanti kedepannya berani menyampaikan pendapat. Itu kenapa dia memilih berdiskusi. Baik sekali. Oke, lanjutnya ya, bagaimana dengan kesiapan media dan asesmennya Pak? Ya, yang sudah siapkan Pak, media dan asesmen sudah siapkan, LKPD sudah siapkan, video juga sudah siapkan Pak. Tadi itu udah bikin saya terlambat ya Pak. Oh iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Baik. Baik Pak Kaya, dari rencana pembelajaran ini yang tadi Bapak sampaikan semua, bagian mana yang ingin Bapak dapatkan masukan secara khusus saat nanti di observasi? Nah, yang nanti setelah sebelum nikit yang mohon masukan ke Bapak nanti, ataupun nanti mau dilihat masukan ke Tiang bagaimana cara Tiang bisa mengaktifkan siswa yang biasanya cenderung pasif Pak. Nah, Tiang masih ingin belajar di situ Pak, mohon dibantu. Oke, siap. Baik, jadi yang tangkap, jadi fokus observasi kita sepakati dua hal tadi ya. Pertama, keterlibatan siswa untuk dalam pembelajaran, terus kedua efektivitasnya atau keaktifannya dari guru tadi mengawali pemahaman siswa. Apakah Bapak setuju tadi tentang fokus kita? Ya, fokus ya. Untuk panggil mohon dibantu. Siap. Berarti nanti saat observasi
saya akan mencatat hal yang tampak selama pembelajaran. Yang pertama yaitu seperti respon siswa, keaktifan dalam berdiskusi, dan cara Bapak memberikan penguatan-penguatan nanti. Nah, saya tidak akan mengganggu jalannya pembelajaran. Ya, yang terakhir nanti apakah ada kendala yang Bapak perkirakan akan muncul saat nanti Bapak melaksanakan pembelajaran itu? Ada sih yang saya pikirkan Pak, beberapa. Pertama, pengelolaan waktu Pak. Ya, karena agak padat ini saya membuat materi hari ini. Ada video, ada diskusi, kemudian menggambar, kemudian ada presentasi singkat. Nah, ini yang khawatir apakah yang bisa mengelola waktunya gitu. Oke. Baik. Apa antisipasi Bapak untuk mengatasi itu? Yang maunya rencananya memberi batasan waktu, bahkan di layar nanti bisa saya tampilkan timer gitu. Itu sih rencananya. Ya mungkin akan sedikit membatasi anak-anak, tapi mungkin baik juga untuk anak-anak belajar bekerja dengan waktu yang terbatas. Oke, baik sekali. Baik Kang. Dari penjelasan Bapak tadi saya melihat persiapan Bapak juga cukup matang. Semoga pembelajaran nanti berjalan lancar. Bapak bisa mengajar seperti biasa ya. Karena saya akan hadir mendampingi Bapak bersama. Iya Pak. Baik Pak, kita lanjutkan nanti saat observasi pembelajaran, lalu kita akan melakukan refleksi bersama dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak ya. Giring ke kelas Pak. Giring yuk. Selamat pagi Pak Eka. Pagi Pak. Oke, terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir dan mengamati proses pembelajaran di kelas tadi. Iya Pak, siap. Deg-degan saya tadi Pak. Oh, deg-degan ya, bagus. Apa namanya, wajar nih, wajar nih. Baik Pak, sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan kita ini bukan untuk mencari kekurangan atau menilai benar salahnya. Kegiatan ini lebih sebagai ruang refleksi setelah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Nah, harapannya dari percakapan ini kita bisa menemukan hal baik yang sudah berjalan sekaligus menyusun langkah kecil untuk perbaikan pelajaran berikutnya. Ya Pak Kang. Iya Pak, siap Pak. Oke. Masukannya. Siap. Nah, sekarang yang lanjutkan sebelum kita membahas jauh lebih lanjut Pak Kang, saya ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pelajaran tadi? Ya, secara umum cukup senang Pak, lega saya, anak-anak antusias, kemudian saat nonton video siklus air anak-anak sangat tertarik, mereka juga sangat cukup aktif lah saat saya minta mereka menggambarkan proses siklus air itu Pak. Oke, baik Pak Kang. Jadi Bapak merasa senang karena siswa antusias dan terlibat dalam kegiatan. Apakah ada bagian yang membuat Bapak merasa kurang puas atau masih menjadi pikiran? Ada sih Pak, artinya saya masih ingin lagi meningkatkan kemampuan saya dalam menjelaskan, karena tadi saya melihat beberapa siswa masih bingung saat saya menjelaskan istilah tentang penguapan dan kondensasi. Mereka tampak masih ragu gitu tentang pemahaman tersebut. Oke, baik Bapak. Nah, saya menangkap ada hal yang sama juga dari pengamatan saya tadi. Menariknya Bapak sudah menyadari bahwa bagian itu perlu diperkuat ya. Itu sangat baik sebagai refleksi awal. Ya, makasih Pak. Siap. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Menurut Bapak sendiri bagian mana dari pembelajaran tadi yang paling berhasil? Nah, kalau saya tadi cukup merasa puas dan berhasil saat saya mencoba menayangkan video, ternyata anak-anak sangat fokus. Kemudian mereka memperhatikan animasi yang saya pilih itu dengan baik. Proses penguapan menjadi awan hingga turun hujan itu diperhatikan dengan baik. Terbukti dari saat saya bertanya, beberapa siswa dan mungkin sebagian besar siswa saya rasa bisa menjawab berdasarkan apa yang saya tampilkan gitu Pak. Oke, saya setuju Pak. Nah, dari catatan observasi saya juga tadi pada saat video ditayangkan, sebagian besar siswa memperhatikan dengan baik. Bahkan beberapa siswa tampak sangat spontan mengomentari gambar awan dan hujan itu. Yeah. Baik, selain itu saya juga melihat kegiatan menggambar siklus air tadi cukup membantu siswa menuangkan pemahamannya. Kita lihat juga siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga mencoba menggambarkan ulang sesuai dengan pemahaman mereka. Baik, menurut saya itu sudah mengarah pada pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Iya Pak, betul Pak. Saya ingin anak-anak tidak hanya menghafal Pak, tapi juga paham alurnya siklus air itu seperti apa. Oke, itu tujuannya sangat baik Pak. Pembelajaran tadi sudah menunjukkan adanya usaha untuk membuat siswa memahami konsep melalui visual, aktivitas, dan penjelasan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, Mbak, sekarang kita coba lihat bagian yang masih bisa diperkuat. Dari pengamatan Bapak, apa tantangan utama yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tadi? Nah, tantangan yang utama menurut yang itu Pak, ada beberapa siswa yang masih menghafal siklus air.
artinya mereka belum benar-benar paham prosesnya. Oke, baik. Kalau saya boleh menambahkan berdasarkan catatan observasi, ketika Bapak bertanya tadi apa yang terjadi saat air kena panas matahari, beberapa siswa bisa menjawab menguap, tetapi ketika ditanya mengapa bisa menjadi awan, sebagian siswa terlihat diam dan menunggu jawaban dari temannya. Ya Pak, saya juga melihat hal yang sama Pak. Mungkin penjelasan saya yang terlalu cepat atau bagaimana, atau istilah yang saya gunakan mungkin terlalu abstrak untuk anak-anak gitu Pak. Oke, nah itu refleksi yang sangat jujur ya Pak ya. Ya, menurut Bapak mengapa istilah seperti penguapan dan kondensasi masih sulit dipahami siswa? Nah mungkin karena mereka belum lihat prosesnya secara langsung. Kan itu proses yang tidak kasat mata gitu Pak ya. Kalau hanya melalui video mungkin mereka tertarik, tapi belum tentu benar-benar mereka paham. Karena secara real mereka tidak melihat proses penguapan tersebut. Sepertinya anak-anak perlu contoh-contoh yang lebih konkret nanti untuk saya sampaikan, contoh sehari-hari itu. Ya, menarik sekali nih. Jadi menurut Bapak siswa membutuhkan pengalaman belajar yang konkret ternyata, bukan hanya melihat tayangan. Ya, betul Pak. Oke. Kalau begitu menurut Bapak bagian konkret seperti apa yang bisa dilakukan pada pembelajaran berikutnya? Saya kepikiran untuk membuat percobaan Pak gitu. Kepikiran membuat percobaan, misalnya menggunakan air hangat di dalam gelas, kemudian saya berikan tutup plastik atau tutup plastik bening atau kaca. Nanti siswa bisa melihat ada uap air Pak yang menempel, yang mengembun menjadi titik-titik air di tutup tersebut. Itu saya pikir sehingga anak-anak bisa real melihat, oh ini yang namanya penguapan. Ya, oke. Itu ide yang baik sekali Pak. Ya, dari percobaan itu siswa bisa melihat proses penguapan dan kondensasi secara nyata, betul ya? Oke, kira-kira bagaimana Bapak akan mengaitkan percobaan itu dengan konsep siklus air? Saya akan minta siswa mengamati dulu kejadian tersebut. Kemudian saya minta mereka menuliskan hasil pengamatannya di LKPD sederhana, dia siapkan. Setelah itu mereka hubungkanlah proses tersebut, penguapan di air hangat di gelas tersebut dengan proses siklus air yang sudah saya ajarkan. Bagus, bagus. Jadi siswa tidak langsung diberi jawabannya, tetapi diajak mengamati, mencatat lalu menyimpulkan. Itu akan membantu mereka berpikir lebih kritis. Ya. Oke. Baik. Nah, sangat bagus sebenarnya Pak. Nah, bagian pembagian peran kalau Bapak membuat kelompok itu biar bisa lebih aktif dan merasa memiliki tugas. Nah, selain itu Bapak juga bisa menyiapkan pertanyaan pemandu. Misalnya apa yang terjadi pada air setelah terkena panas, apa yang terlihat pada plastik atau kaca penutup, bagian mana yang mirip dengan proses titik terbentuknya awan ya. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Itu baru saya terpikirkan, pernyataan seperti itu bisa membantu siswa lebih terarah dalam mengamati. Oke, nah menurut Bapak, apakah kegiatan ini memungkinkan dilakukan di kelas dengan sarana yang tersedia di kelas? Saya rasa mungkin Pak, karena kan alatnya sederhana, cukup gelas, bisa gelas plastik yang bening sehingga tidak membahayakan siswa. Kemudian air hangat, kebetulan kita kan punya kompor di sekolah. Kemudian plastik bening juga bisa kalau tidak ada tutup kaca. Kemudian karet Pak untuk mengikat plastik beningnya. Saya rasa berapa hal atau berapa bahan-bahan ini cukup aman dan mudah untuk diletak. Oke, betul. Faktor keamanan tetap penting. Mungkin air hangatnya disiapkan oleh guru, sedangkan siswanya mengamati dari jarak aman, mungkin ya Pak ya? Ya benar Pak, yang akan siapkan. Siap. Nah sekarang mari kita rumuskan rencana lanjutnya Pak. Dari percakapan kita, langkah apa yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran berikutnya? Nah, pembelajaran berikutnya kan masih materinya sama nih ya, teman kedua. Saya akan siapkan percobaan sederhana tersebut untuk menambah pemahaman siswa tentang penguapan dan kondensasi. Yang kedua, saya buatkan LKPD terkait itu Pak, agar siswa bisa mengamati proses tersebut. Yang ketiga, saya akan membagi peran siswa dalam kelompok supaya semua siswa terlibat Pak. Yang terakhir, saya akan minta siswa menjelaskan proses siklus air dengan bahasa mereka sendiri, dikaitkan dengan pengamatan mereka terhadap penguapan tadi. Oke, baik sekali. Rencana Bapak sudah cukup jelas. Untuk waktunya kapan berencana Bapak melaksanakan tindak lanjut ini? Saya akan melaksanakan minggu depan Pak, pas di pelajaran IPA berikutnya kan materinya masih sama nih. Ya. Oke, minggu depan berarti Pak Ya. Oke, nah lalu
bagaimana Bapak akan mengetahui bahwa siswa itu sudah lebih memahami konsep tersebut? Nah, saya akan lihat dari hasil KPD-nya, Pak. Penjelasan lisannya apakah mau sesuai terkoneksi, kemudian gambar siklus airnya walaupun sederhana, tapi yang mereka buat dari percobaan itu apakah sudah mereka bisa gambarkan dengan baik. Jadi jika mereka sudah bisa menjelaskan hubungan antara penguapan, kondensasi, kemudian adanya hujan, berarti pemahaman mereka sudah baik, Pak. Oke, sangat baik sekali Pak. Jadi asesmennya tidak hanya dari jawaban tulis, tetapi juga dari penjelasan lisan dan hasil karya siswa, Pak. Ya, yang pakai itu sebagai asesmen formatif. Oke, dari rencana yang sudah Bapak susun seperti tadi, dukungan apa yang kira-kira Bapak perlukan dari saya? Nah, semua Pak Niki sudah ditawari dukungan. Niki, mungkin saya perlu masukkan Bapak nanti dalam membuat NKPD yang sederhana dan rubrik penilaian yang kadang-kadang masih bingung di situ. Baik, saya siap membantu dari Pak. Nanti kita bisa berdiskusi sebentar untuk menyusun NKPD dan rubrik sederhana. Nanti rubriknya tidak perlu yang terlalu rumit, yang penting bisa melihat pemahaman siswa, ketertiban dalam kelompok dan kemampuan menjelaskan kembali. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Jika Bapak berkenan, saya juga bisa hadir kembali nanti untuk pelajaran Bapak minggu depan. Bukan untuk menilai tetap Pak, tetapi untuk melihat perkembangan dan menjadi bahan refleksi nanti kita bersama. Pak. Siap Pak. Semua Pak, mohon dibantu. Oke, baik Pak. Saya mengapresiasi keterbukaan Bapak dalam percakapan ini. Dari pembelajaran tadi, saya melihat Bapak sudah berusaha menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Anak-anak terlihat antusias. Media yang Bapak gunakan juga sesuai. Bapak memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan pemahamannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya rasa sekarang yang sudah merasa lebih jelas tentang bagian yang dulu sangat perbaiki. Oke, luar biasa Pak. Kita semua sedang belajar juga. Yang terpenting setiap supervisi memberikan dampak baik perbaikan pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangat Pak. Siap Pak, terima kasih kembali Pak. Saya merasa didampingi, tidak dihakimi. Semoga pembelajaran berikutnya saya bisa lebih baik. Ya, Pak. Yesus memali, mari kita terus belajar dan tumbuh bersama untuk anak-anak kita ya Pak Kaya. Terima kasih Bapak.